Vatikan merupakan negara terkecil di dunia. Letak negara Vatikan dikelilingi oleh tembok dan berada di dalam kota Roma, Italia. Dengan luas area sebesar kota Solo, yaitu sekitar 44 hektar. Dengan panjang 1045 meter dan lebar 850 meter. Negara ini juga memiliki populasi paling sedikit di dunia, yaitu sebesar 842 jiwa saja. Tembok yang mengelilingi negara ini memiliki 6 pintu. Namun dari 6 pintu masuk tersebut, hanya 3 pintu saja yang terbuka untuk umum, yaitu Piazza, Arco delle Campane di fasad Basilika Santo Petrus, dan pintu masuk ke museum dan galeri Vatikan di dinding utara. Negara ini berbentuk monarki sakerdotal yang diperintah oleh uskup Roma yaitu Paus. Para pejabat tinggi negara ini semuanya adalah klerus Katolik yang berasal dari berbagai negara. Vatikan dinyatakan merdeka sejak tahun 1929 ketika Paus mencapai kesepakatan dengan Mussolini, Perdana Menteri Italia. Menurut Britannica, bahasa resmi kota Vatikan adalah Italia dan Latin. Kemudian dalam transaksi sehari-hari, mereka menggunakan mata uang euro. Dan hampir semua persediaan kebutuhan pokok di negara ini termasuk makanan, air, listrik, dan gas semuanya harus diimpor dari luar negeri. Istana Vatikan adalah tempat kediaman Paus. Uniknya negara ini dulu tidak pernah berpenghuni hingga gereja pertama dibangun pada tahun 326 Masehi, tepat di atas makam Santo Petrus, yaitu satu dari 12 murid Yesus. Nah, sejak itu populasi kemudian bertumbuh dan pemimpin gereja Katolik atau Sri Paus pun mulai memperluas pengaruhnya ke seluruh gereja-gereja Katolik yang ada di dunia, hingga kemudian menghadirkan pusat pemerintahan gereja Katolik yang dinamakan Tahta Suci. Meskipun terbilang negara kecil, namun Vatikan memiliki berbagai fasilitas seperti sistem telepon, kantor pos, taman, observatorium astronomi, stasiun radio, sistem perbankan, dan apotek sendiri, serta kontingen Garda Swiss yang bertanggung jawab atas keselamatan pribadi Paus sejak tahun 1506. Nah, kabarnya untuk menjadi pengawal Paus ternyata tak sembarangan orang. Mereka harus memenuhi berbagai syarat khusus yang tergolong unik. Di antaranya, 100% harus pria yang masih lajang, alias mereka belum menikah. Kemudian harus beragama Katolik dan merupakan warga negara Swiss dengan tinggi badan minimal 174 cm, serta harus memiliki pengalaman dasar militer yang kuat dan juga mumpuni. Perlu diketahui, ternyata negara ini tidak ada pajak penghasilan dan tidak ada pembatasan impor ataupun ekspor dana. Sementara itu, sebagai tahta suci, negara ini memperoleh pendapatan dari sumbangan sukarela dari 1 miliar lebih umat Katolik Roma di seluruh dunia, serta bunga atas investasi dan penjualan perangko, koin, dan publikasi. Kalau kalian berwisata ke negara ini, kalian bisa menikmati banyak destinasi wisata yang sangat banyak. Bahkan harus berkeliling selama beberapa hari untuk menjajalnya satu persatu. Namun, ada 2 tempat yang wajib kalian kunjungi saat ke negara ini, yaitu Basilika Santo Petrus dan Kapel Sistina. Basilika Santo Petrus adalah bangunan yang paling mengesankan. Dibangun pada abad ke-4 dan direnovasi kembali pada abad ke-16. Bangunan ini didirikan tepat di atas makam Santo Petrus dan merupakan bangunan keagamaan terbesar kedua setelah Basilika Yamoussoukro. Selain museum utama, ada berbagai koleksi menarik seperti patung kuno di Museum of Secular Art dan Museum of Sacred Art. Selain itu, terdapat juga koleksi lebih dari 800 karya seni religius modern oleh Matisse, Dali, Munch, dan Roald. Dalam segi sejarah, Museum Vatikan memiliki koleksi patung kuno terbesar di dunia, terutama ditemukan di Roma dan daerah sekitarnya. Bahkan, di Sala Croce Grecia, terdapat sarkofagus porfiri merah dari Putri Konstantinus, Konstantia, dan ibunya Helen, yang keduanya dihiasi dengan angka dan juga simbol. Vatikan juga dikenal menjadi rumah bagi beragam koleksi seni terkemuka,
hasil karya seniman-seniman pada abad pertengahan berupa hiasan-hiasan, tiang-tiang, patung-patung, lukisan-lukisan, dan sejumlah karya lain. Diperkirakan secara keseluruhan terdapat kira-kira 70.000 karya seni, dan diperkirakan sekitar 4 juta wisatawan berkunjung ke Vatikan setiap tahun hanya untuk menikmati sekaligus mengagumi karya-karya seni yang indah ini. Selain sebagai rumah bagi puluhan ribu karya seni yang tak ternilai harganya, Kota Vatikan juga menjadi pusat penyimpanan atau kota pengarsipan ilmu pengetahuan khusus studi-studi yang berkaitan dengan sejarah peradaban keagamaan. Vatikan memiliki perpustakaan terkaya di dunia dengan koleksi 7.000 incunabula yang dicetak sebelum tahun 1501, 25.000 buku tulisan tangan abad pertengahan, dan 80.000 manuskrip yang telah dikumpulkan sejak perpustakaan didirikan pada tahun 1450. Di perpustakaan ini juga menyimpan banyak buku yang dicetak sejak akhir abad ke-15. Bahkan bukan hanya buku lama, di aula sepanjang 70 meter yang dibangun oleh Domenico Fontana, terdapat beberapa harta yang paling berharga, seperti Injil yang diterangi tangan, Kodeks Alkitab, manuskrip perkamen, buku cetakan awal, dan gulungan kuno, serta papirus. Nah, dahulu, pada tahun 1881, Paus sangat menyambut baik orang-orang yang tertarik untuk mengunjungi arsip rahasia di Vatikan, terlebih lagi kepada para sarjana atau mahasiswa untuk kepentingan perkembangan dan penyajian ilmu pengetahuan. Namun entah kenapa untuk saat ini, hanya para peneliti dan sarjana terpercaya saja yang berhak dan bebas mengakses berbagai koleksi dokumen-dokumen di dalamnya. Saat datang ke sini, kalian jangan sembarangan untuk menyentuh, apalagi membaca koleksi di sana. Karena selain tulisannya Latin kuno, yang pasti kalian sulit untuk memahaminya, usia dari koleksi ini juga sangat lama, yang ditakutkan akan rusak. Untuk masuk ke perpustakaan raksasa ini, kalian tidak bisa masuk sembarangan, di mana pengunjung harus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya apa tujuan yang akan mereka cari di sana, dan ada pemeriksaan yang ketat. Nah, itulah dia video kita kali ini membahas tentang Vatikan, negara terkecil di dunia. Next, menurut kalian bahas apa lagi? Kalau ada saran jangan lupa komen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.